Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada hari ini kami akan membawakan video mengenai pembabakan sejarah Indonesia dari zaman prasejarah sampai dengan masa kemerdekaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama. Yang pertama itu saya Dika Ramadan. Saya Triwidya Astuti. Dan saya Widatul Ofakorina. Selamat menonton. Nah, yang pertama ini ada Homo erectus. Homo erectus merupakan pengelana bumi. Menjadi penghuni Pulau Jawa sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan manusia modern atau Homo sapiens. Meskipun demikian, mereka juga telah berjalan tegak dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ini adalah perbandingan antara kerangka Homo erectus atau manusia purba dengan kerangka Homo sapiens atau manusia modern. Nah, untuk selanjutnya itu ada kapak pembelah. Artefak batu berbentuk kapak pembelah yang ditemukan saat penggalian di Bukit Ngebung 2 di Sangiran, terbuat dari batuan baku andesit berbutir halus. Kapak pembelah bersama dengan kapak perimbas merupakan bagian dari budaya Paleolitikum dari tradisi Acheulean yang awalnya muncul di Afrika sekitar 1,8 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Kapak pembelah ini ditemukan pada tahun 1991 secara in situ di sebuah lapisan yang menunjukkan usia maksimum sekitar 800.000 tahun yang lalu. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa fosil hewan purba. Untuk yang pertama itu ada kepala buaya sungai purba gavialis atau buaya pemakan ikan. Bentuk moncongnya yang panjang dan gigi yang sangat tajam sangat efektif dalam menangkap ikan. Perannya sebagai predator sungai sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai purba pada masa itu. Selanjutnya itu ada tempurung kura-kura purba, jenis kura-kura darat yang masih ada sampai sekarang. Temuan fosil ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan proses evolusinya yang sangat luar biasa, membuatnya mampu bertahan hidup dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Untuk selanjutnya itu ada penji yang ditemukan di Sumba, Nusa Tenggara Timur pada awal Masehi. Batu tegak berias ini merupakan salah satu bentuk tradisi megalitik yang berkembang hingga saat ini, khususnya di daerah bagian timur Nusantara. Penji didirikan di atas tanah secara berkelompok atau tunggal di area perkampungan. Digunakan sebagai sarana ritual kepercayaan terhadap leluhur atau sebagai lambang kekuatan dan kekuasaan.
ada arca seorang ratu yang ditemukan di Jebuk, Tulungagung, Jawa Timur pada awal abad ke-15 Masehi. Arca ini kemungkinan menggambarkan Suhita, seorang ratu yang memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1429 hingga 1447. Sebagai tokoh terkemuka pada masanya, arca ini diduga menggambarkan pentingnya peran Suhita dalam kerajaan. Baik, selanjutnya itu ada Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan, dakwah, dan juga perkawinan. Proses penyebaran agama ini tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga meninggalkan berbagai peninggalan sejarah. Peninggalan tersebut menjadi bukti nyata bahwa bagaimana Islam berakar dan berkembang di Nusantara. Di sini ada peninggalan beduk sawah Lio. Beduk ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandakan waktu sholat dengan irama yang berbeda antar daerah. Badannya dibuat dari batang pohon kelapa dan kulit sapi untuk bagian yang dipukul. Beduk sawah Lio ini merupakan peninggalan penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada zaman kolonial kemerdekaan. Di sini ada replika bambu runcing. Bambu runcingnya sudah diberi doa dan kekuatan oleh Kiai Haji Subhi, seorang tokoh agama dan penggerak laskar. Bambu runcing di Temanggung. Nah, selanjutnya ada peralatan dapur umum. Yang pertama ada dandang pot berasal dari Tenggarong Kutai. Yang kedua ada dandang pot berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga miniatur kukusan bambu berasal dari Sulawesi. Yang keempat piring berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Yang kelima ada angel brazier berasal dari Jawa Tengah.
Yang keenam ada pendil berasal dari Kedu Jawa Tengah. Yang ketujuh ada gayung berasal dari Jawa Barat. Dan 8 toko kettle berasal dari Palembang. Selain turun ke medan perang seperti beberapa laskar wanita, peranan perempuan di dalam dapur umum dan palang merah adalah salah satu bukti perjuangan perempuan Indonesia yang tidak kalah penting dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, di sini bisa dilihat ada wayang perjuangan lakon revolusi. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan Garuda Pancasila, di mana disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jumlah helai bulu Garuda Pancasila menggambarkan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di sini ada teks Pancasila. Lalu di sini juga ada pembacaan teks proklamasi.